Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Aduh, saya lemes ya. Ini banyak sekali. Ayo lebih semangat. Shalom. Puji Tuhan. Tepuk tangan dulu untuk para pelayan-pelayan Tuhan ya. Tuhan kita ajaib, Yesus ajaib, puji Tuhan. Tadi saya dihubungi jemaat kita karena dia mau jual 2 rumah yang sangat sulit. Tapi Tuhan baik ya. Pak, laku semua. Ya puji Tuhan. Ya akhirnya dia nyumbang pembangunan saudara ya. Puji Tuhan. Nah saudara, saya percaya hari ini sesuai tema kita, iman di tengah kemustahilan. Ya, yang hari ini menurut saudara ini tidak bisa, pasti tidak mungkin. Nah nanti iman saudara yang akan menolong kita untuk mengadakan mujizat buat kita. Saya percaya Yesus ajaib. Nah tadi sore jam 3 saya dari Surabaya, saya mampir di lokasi pembangunan ya. Memang besar saudara ya, pembangunan gereja kita ini. Nah, tadi saya lihat karena ada pengecoran banyak sampai hari ini masih sekarang ini lagi ngecor. Nah saudara, kita tinggal detik-detik terakhir ini ya. Lantai 9, 10. Ayo lanjut apa tidak saudara? Lanjut, harus lanjut ya. Kita akan lihat keajaiban Tuhan ya. Sekarang mulai banyak orang datang ya. Minggu lalu ada 2 bis. Ya karena ada yang bekerja di sana, teman-temannya pengen lihat. Ya berkunjung 2 bis ke lokasi pembangunan. Ya puji Tuhan. Nah saudara, hari ini kita akan belajar lewat firman Tuhan. Ada 2 hal yang mau saya sampaikan. Karena iman ini saya tidak bisa lihat. Tapi ada banyak arti iman. Ya, iman itu kalau saya cuma buat 1 kalimat, Yesus pasti menolong kita. Hanya itu aja. Waktu saudara mempercayai bahwa Yesus pasti nolong kita, itu iman kita. Nah, tinggal sekarang bagian-bagiannya. Ya, seperti Abraham contohnya. Dia berani melakukan firman Tuhan biarpun beresiko. Karena dia percaya ada Allah yang bisa nolong. Dia diminta untuk mengorbankan Ishak. Saudara, ini beresiko. Ya, karena apa? Waktu itu Allah bisa membunuh. Ya, Ishak ini. Tapi Abraham percaya. Pasti Tuhan lakukan keajaiban. Dia kerjakan, biarpun beresiko. Ya, ada banyak arti iman. Saya catat ada 19 arti iman. Tapi hari ini nanti kita belajar bagaimana supaya iman saudara dan saya nanti bekerja menolong kita di tengah-tengah kemustahilan. Ini jelas tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Dan itu terjadi. Ya kita awali dulu dengan yang sederhana, yaitu tentang Daud. Daud sampai umur 17, saudara dia punya pengalaman hidup dengan Tuhan. Jadi yang pertama, saya ingin nanti iman saudara itu dikerjakan karena saudara dan saya mau tidak mau. Ya, iman itu harus dikerjakan. Saya punya nama perusahaan Yestoya. Nah, ya, di sini ada Pak Arnold Tindas bersama saya mendirikan STT Yestoya. Mungkin satu-satunya sekolah tinggi teologi yang tidak pakai nama yang ada di Alkitab atau bahasa Kristen lah gitu ya. Biasanya pakai ya nama-nama Alkitab lah. Tapi ini Yestoya cuma singkatan. Apa singkatannya? Iya, kalau saya Yestosam. Yesus tolong Samuel. Nah, itu ya. Jadi tahun 89 saya ekspor pakaian bayi ke Singapura sama Malaysia, saudara ya. Dan waktu saya ada di Singapura, biasa bayar saya trading. Ya, trading dia punya merek, saya pasang aja, saya kirim. Tapi waktu saya telepon, kita besok ketemu di Hotel Peninsula ya Pak. Ya, dia bilang hari ini kamu yang bawa merek. Wah, saya bilang kan selama ini kan Bapak yang bawa merek. Oh enggak, saya enggak mau. Sekarang dari kamu sendiri. Waduh, saya itu enggak tidur semalam ya. Saya doa saudara, apa mereknya ya? Nah di tempat tidur itulah saya ingat jam 2 pagi saya sementara doa ada tulisan ya. Yestoya. Wah, Yesus tolong saya. Saya gini,
Ini gampang dihafal, cuma 3 suku kata. Ya semua merek-merek dunia yang terkenal paling banyak cuma 4 suku kata ya. Itu pun merek sepeda motor panjang. Biasanya cuma 2, 3 ya. Ya termasuk mobil-mobil semua mereknya cuma 2, 3 suku kata. Ini juga Yestoya. Yesus tolong saya. Wah besok saya ketemu di Hotel Peninsula. Saya bilang di Singapura itu, ini mereknya gimana? Oh, good. Wah bagus jadi ya. Ya boleh ini. Iki ono ISE Inggris jadi. Toyae Jepang jadi. Ya wis sak karepmu ya. Nah, sejak itulah maka semua perusahaan saya kasih nama Yestoya ya. Nah, Saudara sampai ke STT Yestoya, sekarang kita punya gereja, juga gereja Betania apa? Yestoya. Di mana-mana banyak orang pakai Yestoya. Di Surabaya yang izin saya, toko, depot dan lain sebagainya ya, yang pakai nama Yestoya, nah itu sekitar 60-an tempat. Itu yang izin ya. Ada kasur, ya ada depot, ada pakaian bayi kalau saudara ke PGS, itu ada 2 toko, semua pakai Yestoya. Bukan punya saya loh ya. Pak Kandani DC ya, dan tidak kasih royalti. Ada bis ini ya dari Malang sampai tembus ke Tuban, belakangnya ditulis Yestoya ya. Oh teman saya nelpon, Mas ya wong sugih rek, sak bis saya duwe katanya. Bukan punya saya itu. Ya saudara, jadi mereka pakai Yestoya. Nah waktu saudara mempercayai Yesus bisa menolong kita, itu iman kita. Wah luar biasa. Nah hari ini kita akan lihat dulu Yakobus 2 ayat 17 dan ayat 22. Supaya tahu saudara bahwa iman ini harus dikerjakan. Ya, mari kita mulai dulu. Demikian juga halnya dengan apa? Ya jika iman itu tidak apa? Maka iman itu pada hakikatnya, pada dasarnya adalah apa? Iya. Jadi kalau saudara cuma pengen percaya tapi tidak ada tindakan. Sampai ya kapanpun mati. Tidak akan mengadakan mujizat. Aku pengen beli rumah ya. Pengen aku. Pokoknya percaya aku punya rumah. Tapi saudara tidak pernah nawar, tidak pernah nyari rumah. Ya sudah berhenti sampai dek pengen terus saudara ya. Tapi waktu saudara mulai kerjakan bertindak. Mulai nyari perumahan mana ya. Saudara mulai nabung. Ya mulai saudara tanya-tanya. Itu mulai saudara bertindak. Nah waktu saudara bertindak inilah Allah mulai bekerja. Jadi iman kita bisa hidup. Katanya ayat 22, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan apa? Iya, jadi perbuatan-perbuatan terus dikerjakan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi apa? Iya, jadi mengadakan pertolongan buat kita. Nah kita akan belajar dari Daud. Mungkin malam ini ada saudara yang diragukan. Saya termasuk sampai hari ini. Hamba Tuhan yang diragukan. Semua iso dadi gembala ya. Penginjil loh. Penginjil lu nek ngomong sembarangan. Apalagi jadi gembala, tidak bisa. Karakternya beda. Ya. Apalagi bangun. Gak kira. Apa mana dek Malang. Ya, terus diragukan. Mungkin saudara hari ini ada yang merasa diragukan. Ya kadang saudara kandung bisa meragukan. Ipar-ipar bisa meragukan. Teman bisa meragukan. Tapi saya mau bilang hari ini. Belajar nanti dari Daud. Justru Daud diragukan oleh keluarganya, saudara kandungnya. Ya, oleh semua termasuk Saul. Justru di saat semua meragukan. Allah kita, siapa namanya? Yesus memberi kemenangan kepada Daud. Di tengah-tengah semua orang yang meragukan. Jadi nanti saudara dan saya banyak orang meragukan. Tapi Allah akan menolong kita di tengah-tengah orang yang meragukan kita. Ini luar biasa ya, pegang perkataan saya ini ya. Saudara, kalau ada orang yang meragukan, hari ini Yesus akan menolong kita justru di tengah-tengah semua orang yang meragukan kita. Percaya saudara? Iya. Nah mari kita belajar dulu dari Daud. Nah gimana Daud ini? Mari kita lihat 1 Samuel 17 ayat 26. Saya mungkin baca ayat ini sudah puluhan ribu kali. Pokok ngomong Daud lawan Goliat, apal. Bukan anak Tuhan pun apal.
Pokok ada pertarungan tidak seimbang. Pertandingan sepak bola, berhasil lawan tim yang tidak masuk akal ini. Pasti langsung ini Goliat melawan apa? Daud, perumpamaannya ya. Jadi saudara, hari ini kita lihat katanya waktu Daud, nah ini ya. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya. Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu? Ya, jadi waktu Goliat itu berteriak, ayo siapa yang berani lawan saya? Dulu saudara ya, dulu pertarungan itu pahlawan dari satu suku bangsa, lawan pahlawan dari satu suku bangsa. Pahlawan lawan pahlawan, siapa yang kalah dijajah. Sampai muncul pahlawan baru, bisa ngalahkan, baru ini menjajah. Nah dulu ya, sekarang perang teknologi. Saya tidak bisa mikir ya, gimana caranya dipencet di sini, rudal itu bisa nyampe 3.000 kilometer. Ya apa caranya? Ya sekarang. Dulu tidak bisa, jadi pahlawan lawan pahlawan. Lah Filistin sudah punya, namanya Goliat. Ya, ada yang bilang katanya ini diimport dari Tiongkok. Saya nyaguh, Goliat ya. Ya enggak ya, jadi raksasa ini. Tingginya 3,5 meter. Ya, jadi ada 5 yang tingginya sama besar. Makanya Daud bawa 5 batu. Ya yang satu kembar jarinya 6. 6, 24. Jadi dia tidak bisa ngajar matematika. Ya, 5 kali 5 pasti muridnya bilang 12. Ya, soalnya jarinya 6. Wah saudara ya, dengar suara itu ya. Ayo, mana? Dari orang Israel takut ya. Terus dipisu-pisu, dilok-ilok ya. Wah macam-macam. Daud kerungu, sopo ini? Nah gitu ya. Jadi itu sampai 40 hari coba gitu tok. Dilok-ilok pagi dan sore. Orang Israel gemeter kabeh. Nah sekarang Daud datang. Mari dengar. Daud tanya, nah Isa ngalano itu dapat apa? Nah ini saya lanjut ya. Terus katanya firman Tuhan, ya kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel katanya. Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini? Sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Dia tanya, dapat apa? Oh nanti dapat dipek mantu sama Raja Saul. Ya. Kemudian kita lanjut ayat 32. Nah ini saudara. Ya berkatalah sekarang Daud ya kepada Saul. Karena di atasnya tadi saya tidak bacakan Daud diragukan oleh kakak kandungnya. Ini kakak kandungnya ini yang meragukan. Nah kemudian ngomong yang namanya tentara ya. Terus nyampe akhirnya nyampe lah ke Saul. Sekarang Daud ngomong gini. Ini ngomong be Raja Saul loh. Kalau sekarang saudara ngomong be Pak Jokowi. Presiden sebelum tanggal 20 ini ya. Katanya gini. Raja, janganlah seseorang menjadi takut karena Goliat. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin. Wedi Raja. Ayo coba saudara ya, dek saudara ada di sana ya. Kira-kira akeh sing bisik-bisik ya, gunting ae lambene arek iki ya. Arek sapa iki ya? Loh dia datang dengan pakaian gembalanya ya. Masih umur 17. Sak piro kuate ya. Wis latihan fitness umur 17. Sak piro tote. Bisa ngomong lagi ambek raja deh. Ojo takut Raja. Ya. Nanti saya ini saya akan pergi berperang. Nah sekarang ayat 33. Ya, langsung Saul bilang apa? Gak mungkin. Gak iso. Gak mungkin lu itu dapat menghadapi orang Filistin itu. Lah kamu lu sik muda. Kamu lu sik enom. Lah dia dari muda sudah jadi prajurit. Ya, hari ini ada saudara yang berbisnis. Dulu saya bisnis ya. Ada bisnis saya advertising. Ya macam-macam percetaan. Tiap ketemu orang. Sudah lama kok. Baru sekian. Waduh kok. Itu wis turunan ketiga itu ngerjakno percetaan. Wis gak isa lu, gak isa tembus.
Ya itu wis karaten itu katanya. Wis kuat. Saya gini, ya bener ya. Tapi waktu saya ingat, waktu Saul juga bilang ya, tak mungkin deh lo wis mulai muda. Ini lo wis 3 turunan. Tapi waktu saya tender duduk bareng ya. Orang yang sama yang dikatakan teman saya itu yang sudah 3 turun. Dia bilang, kok cepet deh lo. Kok bisa lo? Ya, saya baru tahu. Oh ini tangan Tuhan yang ajaib. Nah jadi hari ini mungkin ada saudara nanti ya. Yang diremehkan, ya seperti Daud ini. Diragukan, diremehkan, dihina, dilecehkan. Kaisa. Mana bisa lu melayani? Enggak bisa. Saya sering dengar ya Pastor Yoel awal-awal melayani. Kaisa Pak Sam. Cok sembarangan tah. Saya tahu. Ya memangnya kenyataannya gitu ya. Tetapi masa harus saya tidak mendidik anak saya? Tidak mungkin. Ya. Nah sekarang kita akan lihat ayat yang ke-34. Tapi Daud bilang gini sama Saul. Hambamu ini biasa apa? Menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang apa? Singa atau beruang yang menerkam seekor aja domba dari kawanannya. Ayat 35 katanya Daud bilang, maka aku apa? Oh tak kejar. Singa beruang tak kejar. Terus tak apa kan? Tak hajar. Terus tak lepaskan domba itu dari apa? Iya. Jadi Daud bilang, loh Raja, hamba ini biasa menggembalakan kambing domba. Itu nih datang singa beruang. Oh ini raja hutan ini. Kekuatannya luar biasa saudara. Itu nih sampai nerkam. Oh tak kejar. Terus katanya apa? Tak hajar. Tak pegang mulutnya, tak sobek-sobek. Mungkin tapi gak ono ayatnya di sini ya. Nah ini ya. Ya wes tambah ide ya. Nah kemudian apabila ia berdiri menyerang aku. Oh tak tangkep janggutnya. Nah ini ya. Tak hajar katanya. Dan aku apa? Bunuh dia. Wah luar biasa ini saudara. Sekarang ayat 36. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu. Ia akan seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan. Hai kita baca ini apa? Tuhan yang telah apa? Dan dari cakar burung. Dia juga. Kita ulang ini ya. Siapa? Tuhan yang apa? Dia juga akan apa? Hanya hitungan detik. Saul bilang apa? Tadi bilang, Kak Isa kamu gak mungkin. Kamu masih muda. Dia dari muda sudah jadi prajurit. Pasti tidak bisa. Begitu Daud bilang apa? Saya punya pengalaman dengan Tuhan. Tuhan yang lakukan. Tuhan yang nolong saya. Dia hanya hitungan detik ngomong gini loh cuma piro detik. Ya menit lah. Tidak sampai 2 menit. Saul bilang apa? Ya wes. Silakan wes. Tuhan nyertai kamu. Saudara hari ini saya rindu belajar dari Daud. Jadi iman di tengah kemustahilan. Saudara yang pertama ini ya. Harus mengalami sendiri. Saya ulang. Harus apa? Iya. Saudara selama tidak punya pengalaman dengan Tuhan. Saudara akan pernah meraih kemenangan demi kemenangan. Saya jujur dengan saudara ya, saya takut bangun gereja. Saya di hadapan Tuhan saya takut. Tapi karena saya punya Tuhan yang besar, saya lawan terus ketakutan saya. Jadi saya jadi berani. Saudara, kalau sampai PT Archicon terlambat kita bayar, ya ada sanksi yang harus kita bayar. Tapi sampai hari ini tidak pernah ada sanksi. Berarti jalan terus. Ya, puji Tuhan. Seminggu butuh berapa? 531.250.000. Bagiin 7, keluar angka berapa? 80 juta. Ya. 80 ya. Saya bangun pagi, saudara nyapa, Shalom Pak Sam. Itu kepala saya cekot-cekot, hari itu harus 80 juta. Ya, besok saudara lagi, Shalom Pak Sam. 80 lagi.
Tapi sampai hari ini kita tidak pernah libur membangun. Sebab Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Ya, tepuk tangan untuk Tuhan. Tapi saya ingin saudara tahu dulu. Saya punya almarhum mama. Mama saya tidak bisa baca nulis. Ya, karena mama saya tidak pernah sekolah. Tapi saudara, waktu saya bangun gudang, saya bangun rumah gambuta, saya bareng mama saya. Tiap malam mama saya tidur, saya keloni dulu, tidur sama saya. Saya tahu semua yang diceritakan mama saya. Baru saya ke kamar istri saya. Jadi saudara, saya tahu mama saya detik-detik dia mau lupa karena kena stroke 6 kali. Saya bilang, "Ma, nek mama tidur mulai sekarang, aku megang kelek ya." Ya, jadi kelek saya pegang. Ya, saudara ya. Jadi mama saya sampai tidur, tangan saya mesti di keleknya. Karena almarhum papa saya meninggal, saya masih kuliah. Jadi saya tahu waktu almarhum papa saya meninggal, mama saya tidak kerja. Tiba-tiba harus membiayai 4 orang anak. Itu awal mama saya kena stroke, jadi dia datang malam, mungkin tidak dapat uang ya, jatuh mama saya. Nah itu stroke pertama. Sampai stroke kelima, saya yang barengi. Hanya yang keenam bersama adik saya di Jawa Tengah. Jadi saudara, saya tahu persis betapa sulitnya hidup dari mama saya. Tacik saya sampai meninggal. Sejak papa saya meninggal. Dan tacik saya meninggal muda, dia kehilangan pegangan. Jadi makanya saya sering bilang, ya papa-papa, mama-mama, ayo kita jaga sehat. Ya, Pastor Yoel sering bilang jaga sehat. Saya sangat perhatikan kesehatan. Karena saya masih pengen lihat 2 anak saya nikah. Saya masih pengen lihat cucu-cucu saya besar ya. Saya pengen lihat Oel nanti bisa khotbah di tempat ini. Ya, jadi saudara yang kira-kira tidak bisa jaga kesehatan, ya ayolah dijaga ya. Sing makan-makan sembarangan ya, makan paku mungkin. Ya stop lah ya. Ya pasti gak ono lah ya. Ya coba maksud saya kita mulai belajar. Nah saudara, jadi mama saya itu saya mesti pegang gini ya. Nanti dia cerita soal bangunan karena saya nyari uang. Saudara waktu saya bangun gambuta, tanah ini kecil 200 meter ya. Saya panggil pemborong, katanya pemborong, ini nih tak hitung no Pak, cuma 18 juta. Waktu itu ya, tahun 90. Ya tahun 90 18 juta banyak saudara ya. Terus katanya mama saya, enggak usah Ming, mama bisa ngitung semua. Jadi gambuta itu, lantai 2 itu mama saya yang ngitung. Loh mama dari mana Isa? Gampang hitung-hitungannya. Ya wis, manggil tukang aja. Cuma 18 juta. Ya, saudara tahu dari 18 juta bengkak jadi 70 juta. Itu awal saya dilatih Tuhan. Seperti Daud itu ya. Ya apa caranya? Sudah ambruk ini. Terus tukangnya bilang, ini habisnya 70 juta Pak. Duh, lah wis ambruk ini kok tas ngomong. Coba usah gurungnya gak tak bangun ya. Ya tapi sudah selesai ya, puji Tuhan. Saudara kami bangun kampus dulu gudang ban. Ya, saya punya pabrik ban. Itu saya buat kampus. Nah kemudian masih 1 kapling. Hanya tinggal 1. Semua ada sudah. Ya bersih karena itu mau jadi kawasan industri dulu. Makanya sampai sekarang ada pabrik tisu dan lain sebagainya. Tinggal 1. Saya beli 50.000 1 meter ya. Itu tahun, saya lupa ya, masih murah sekali saudara ya. Sekarang 1 meter sudah 5 juta di sana ya. Itu 50.000. Yang jual saya tambahin 5.000. Wis Bu, 55. Ya. Nah sebelah tinggal 1. Saya tanya karena rumahnya di Lokon, kemarin ketemu saya jalan ya. Seeling Ci, kok eling kok sing tuku omahku, anu tanahku katanya. Saudara saya tanya berapa? Kok 375.000. Loh aku lo tuku 50.000. Lah kok 375? Kata dol. Nek mau 375. Saya lo dapat 7 kapling loh saudara. Tapi saya perlu. Cek larang ya, mahal.
Ya apa caranya? Ya wis, tiap pagi saya lari tak kelilingi dalam nama Yesus wekku iki, dalam nama Yesus wekku. Tanah itu apik wekku Tuhan, punya saya. Pokok tak kelilingi. Saya datangi ya. Jadi ya wis. Terus bayarnya kapan? 2 bulan. Saya selalu 2 bulan. Karena enggak pakai uang muka. Loh kok 2 bulan? Iya. Karena saya sering keluar. Saya enggak ngomong keluar kota, enggak ngomong keluar negeri, keluar. Karena enggak ada uangnya. Saya cuma ngomong keluar. Kan keluar bisa keluar kamar, keluar jeding, keluar. Pokoknya keluar apa ya. Ya wis 2 bulan. Waduh saudara. Saya 2 bulan tuh ya doa puasa. Kayak orang mau perang aja. Udah ada tanda-tanda ya. Ban ini orang ngambil banyak lah. Ledakan-ledakan. Ya saya punya onderdil sepeda motor. Dulu ya saudara macam-macam pabrik kayu di Kalimantan. Kok udah ada ledakan biasa-biasa. Wah saya mulai doa ya. Tuhan baik. Pas hariannya terbeli. Nah jadilah sekarang jadi kampus. Ya sudah hampir 1000 meter. Saya sudah serahkan ke yayasan. Dari saya serahkan Tuhan baik. Ya kita dapat tanah lagi di atas 6.100. Saya sudah serahkan ke yayasan. Karena 2 tempat ini sudah ditawar orang 25 miliar. Saya ini cekot-cekot ditawar itu ya. Duh 20 miliar ya akene ya. Enak iki ya. Just kayak anak-anak aku cukup ya. Anak-anak saya bilang jangan lupa ini punya Tuhan. Wis kayak no yayasan ya puji Tuhan tak kasih no yayasan ya. Sekarang saya juga tidak punya mobil saudara ya. Mobil saya sudah saya serahkan ke gereja ini. Dari sekarang saya pinjam punyanya yayasan ya. Puji Tuhan. Tapi dari situ Tuhan melatih. Akhirnya kami bangun kampus. Nah 3 lantai saudara ya. Bangun sendirian kampus itu ya. Itu habis hampir 8 miliar. Uangnya siapa ya? Kaduk diambruk no. Karena saya itu habis khotbah di Nginden ketemu Om Malek. Nah malam itu habis khotbah, Om Malek bilang gini, almarhum ya. Om Malek saya manggilnya Om. Gini loh Pak Samuel. Om ini naik pagi, jalan pagi. Cedek Nginden ini banyak bangunan-bangunan rumah. Mesti tak tanya. Bangun rumah ya? Oh iya Pak Alek. Tapi mesti ngomong gini orangnya. Iya ini enggak tahu mari apa enggak ini. Uangnya cukup apa enggak. Itu yang selalu didengar. Saya juga ternyata benar ya. Saya naik jalan-jalan. Lu bangun ya? Iya tapi gak roh iki saya duit cukup apa enggak. Ternyata katanya Om Malek jadi kan? Loh enggak ada yang mangkrak. Jadi semua. Itu cuma ngomong, mau dadi enggak. Lu hamba Tuhan, ojo kalah lu, be orang dunia. Lu harus lebih bisa. Malam itu saya pulang, tak bongkar gudangku, bangun. Saya datang langsung, tak kumpulkan staf saya. Ini besok saya bangun, saya mau manggil tukang. Staf saya, jangan Pak, uangnya siapa Pak? Gampang ngambruk no bangun ya. Kakek ngomong kon meneng kon aku sing bangun. Iki gare goyah imanku ya. Iya saudara ya, bahaya omongan negatif ini. Gak pokoknya bongkar, ya itu bangun. Jadi saudara. Lah sekarang saya bangun gereja, lah dulu lo dewean wani. Lah sekarang jemaat saya lo 3.000 lebih. Maksudnya saya gak wani, ya lebih berani saya. Amin. Lanjut lebih berani. Nah dari situlah saya belajar. Iman kalau sudah dikerjakan, dia akan menghasilkan mujizat hari. Jadi saudara Daud, mungkin menurut orang, alah lawan singa be harimau. Ya gampang lah mungkin. Tapi bukan masalah lawannya siapa. Tapi pengalaman hidupnya sama Tuhan. Hari ini pengalaman hidup saudara sama Tuhan. Dari iman saudara yang dikerjakan itu. Itu yang membuat hari ini. Apa yang kira-kira menurut kita mustahil. Hari ini Allah jadikan tidak mustahil. Makanya saya bilang bangun. Lanjut wis ya. Ya saya sudah bilang nanti tanah di belakang itu ada masih besar itu 5.000. Saya pengen satu waktu dibuat jembatan ke belakang. Tapi naik gerejone wis mari ya. Ojo saiki nawar-nawar maneh iki kepalane iso retak saudara ya. Ya hari ini saya percaya nanti iman saudara dimulai. Ayo dipraktek. Ternyata Isa ya. Mulai lagi Isa lah. Nah itu yang akan menolong kita. Jadi yang pertama iman yang sudah dikerjakan, yang sudah kita alami sendiri ini,
Itu yang membuat kita mengalami ketidakmustahilan. Jadi sing ndak isa, jadi bisa. Nah sekarang yang kedua, beda. Yang kedua ini. Ayo kita baca ayat yang disukai jemaat, ayat apa? Iya, yang kedua ini beda. 1 Raja-Raja 17 ayat 12 sampai 16. Ya, waktu itu udah ada hujan 3,5 tahun. Jadi Elia bilang gini, hujan jangan turun. Maka hujan tidak turun di seluruh dunia, termasuk MCP. Waktu itu ini ada ya. Saudara mau Malang tidak ada hujan 3,5 tahun? Oh jangan, pasti bau gereja ini. Wis akeh sing gak atus, gak gosok gigi. Nah, ini. Nah sekarang katanya Tuhan nyuruh Elia ke Sarfat. Ada kota namanya Sarfat, di sana ada janda Sarfat ya. Perempuan itu menjawab gini waktu diminta, Bu, aku minta minum, kasih, aku minta makan. Nah ini katanya, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada apa? Iya, tidak ada rotinya. Kecuali apa? Segenggam tepung dalam tempayan dan iya, jadi cuma segenggam tepung sama sedikit minyak. Ini tok sing tak punya. Terus sekarang katanya ayat 13, dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2 atau 3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang, aku akan mengolahnya, masak bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami makannya, maka kami akan apa? Mati. Jadi ini makanan terakhir, gitu ya. Sudah ada lagi. Saya punya anak perempuan 2. Jadi dulu karena beda cuma 3 tahun, Belin sama Eva. Yang Eva mulai SMP, mungkin SD kelas 5 ya. Sudah les kursus bikin kue. Di Jalan Sawahan situ ada kursus. Nah itu ikut kursus seminggu 2 kali. Nanti naik pulang, aku lu digendongi lu mah. Pak, aku digendongi pak. Siapa sih yang gendongi kamu? Ibu-ibu PKK itu lu. Soalnya aku paling kecil gitu ya. Jadi tiap hari Eva ini bikin kue. Sing Belin masak ya. Jadi 2 ini saya yang suruh ngentekno saudara. Jadi waktu itu bobot saya bengkak sampai gak karu-karuan ya. Nah, jadi saya tahu bikin roti, masak, nah, seperti itu. Akhirnya 2 anak saya ini ya memang dia senang di bidang itu. Ya Evanya di Sydney di Le Cordon Bleu. Dia kuliah patisserie, ya roti ya. Yang Belin di New Zealand di Le Cordon Bleu jadi chef masak. Nah seperti itu. Nah saya tahu, waduh ini makanan terakhir. Tinggal tepung sedikit, minyak sedikit. Saudara nek baca firman, saudara mesti bayang no. Saya nek baca itu mesti bayang no. Kalau di rumah saya, sudah ada apa-apa, kari tepung, minyak. Habis sudah. Nah sekarang katanya Alkitab lanjutannya, ya katanya Elia ngomong gini. Elia ini laki ya, karena banyak di Indonesia dipakai perempuan, termasuk Elisa. Ya, jadi Elisa pun laki. Katanya gini, janganlah apa, sekarang kamu pulang. Buatlah seperti yang kau katakan, bikin kue tadi, tetapi suruh apa dulu? Buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian, nah ini bicara iman. Barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Kalau dia bisa nyaut, loh terus yang bagi aku, be anakku dari mana? Gak masuk akal. Loh aku bikin wis terakhir untuk Tuhan. Lah kok Tuhan bisa nyuruh saya bikin lagi buat saya? Tapi ibu ini diam aja. Ya karena apa? Kalimat berikutnya ayat 14. Katanya firman Tuhan bilang gini, tepung dalam tempat itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Dan nanti. Ya sekarang ayat yang ke-15. Lalu pergilah perempuan itu, saudara yang baca berikutnya, 2, 3 dan. Iya, maka dan dia Elia serta apa? Mendapat apa? Iya sampai ayat 16 terakhir saudara yang baca lagi 16. 2, 3 tepung. Dan apa?
seperti, iya. Nah ini ibu ini belum pernah ngalami. Kalau Daud sudah ngalami, saya ngalami sendiri. Jadi waktu dia lawan Goliat, dia tidak takut. Saya sudah punya pengalaman sama Tuhan. Tapi perempuan ini tidak punya pengalaman. Tapi dia hanya mendengar firman. Saudara mungkin hari ini yang sudah punya pengalaman, kerjakan terus. Tapi yang belum, saya pengen Tuhan. Nah hari ini firman Tuhan datang. Siapa yang berani melakukan, dia yang akan mengalami pertolongan Tuhan. Jadi perempuan ini kalau di pikirannya, pasti mati. Gak bisa, kok enak kamu disik. Lalu terus kamu makan, kamu hidup, aku sing mati. Tapi Alkitab bilang ibu ini mengerjakan seperti apa yang dikatakan oleh Elia. Hari ini firman Tuhan hanya sederhana. Saudara kalau mau melakukan, pasti pertolongan Tuhan itu terjadi. Saudara percaya pertolongan Tuhan pasti terjadi? Iya. Saya hadir di satu ibadah. Terus gembalanya bilang gini, ini kami lagi bangun. Saya punya cincin kawin, tapi itu bukan cincin kawin asli saya. Karena yang asli saya taruh, saya buat lagi. Waktu itu saya tidak bawa uang, tidak kayak sekarang. Ya bisa ditransfer dan lain sebagainya. Saya bilang istri saya copot tenang, masuk no. Loh, wes copot. Ya sudah, kami masukkan saudara ya. Saudara kami tidak pernah berpikir. Karena satu waktu saya didatangi seseorang, Pak, ini pakai cincin berlian ya. Tolong pakaiin ya. Sampai sekarang saya tidak pernah pakai saudara. Karena nek pakai bahaya. Kalau saya pakai tangan saya gini terus, saudara nanti lagi. Nah itu saudara ya. Dan selama saya jadi hamba Tuhan tidak dipakai. Lupa pakai dia. Nah kenapa? Soalnya waktu tak masuk, no ceket. Sampai sekarang nggak tak gede, no ceket terus. Cilik. Jadi waktu masuk, kok guys. Terus dia tanya, cukup Pak? Tak tutup, cukup. Soalnya kok nggak ngomong cukup, tak balik, nggak balik mati ya. Nah, itu. Terus saya ini doa. Kenapa Tuhan ya? Saya seumur hidup belum pernah punya berlian. Baru kali itu. Saya nangis. Mungkin saya ini deso ya Tuhan. Cuma dikasih gini, kok buat saya sesuatu yang luar biasa. Terus Tuhan ingat waktu saya masukkan cincin itu. Oh, saya tahu. Seperti janda itu. Waktu dia memulai, di situ Tuhan bekerja sampai musim hujan datang. Saya tidak tahu berapa keluarga yang ditolong. Saya yakin saudara-saudara pasti dipanggil. Tepung itu udah habis terus, minyaknya udah habis. Kita bangun lantai 4 sampai lantai 7. Pemborong bilang ini habis 8,5 ton. Ya, besi. Pak Alfred Potalangi bagian pembelian datang sama kita. Loh Pak Sam, kita kok cuma habis 5 sekian. Ini apakah seperti janda Sarfat? Karena ini kan hitungannya jelas. Di sana hitungannya jelas semua saudara ya. Besi ini butuh berapa. Pak Roy nyaut. Ya, karena kita bicara panitia. Bisa jadi loh Pak Alfred. Dari mana ya? Kok jauh selisih 3 miliar. Bisa jadi. Saya bilang gini, ya wes gini ya wes. Anggap ini janda Sarfat terjadi di gereja kita. Karena sampai sekarang kita tidak tahu. Hitungannya saudara ya. Itu pasti kehitung. Ya kibik-kibiknya semua ada. Saudara saya tidak pernah berpikir bahwa otak saya ini bisa memahami apa yang Tuhan kerjakan. Yang ada di otak saya selalu tidak bisa memahami. Kenapa? Karena terlalu besar Tuhan. Ada banyak hal yang Tuhan bisa lakukan. Makanya kita sering nyanyi ya. Kau selalu punya cara. Terus? Nolongku. Ada banyak cara Tuhan. Jadi hari ini yang pertama tadi, saudara mintalah pengalaman. Itu salah satu. Yang kedua, saudara dengar firman, kerjakan. Saya tidak tahu firman apa yang saudara terima. Mungkin ada yang merasa kamu layani Tuhan. Ya cepat daftar ke Pastor Afat. Saudara mau melayani apa? Ya mungkin di sini kamu berdoa sekarang tiap pagi. Istangio
Ojo awan-awan sing isu. Mungkin ada bisian. Itu kan firman Tuhan baik untuk kita. Nah saudara kerjakan. Nanti waktu dikerjakan, saudara kan lihat. Gimana caranya Tuhan menolong kita. Saudara habis pandemi, saya tidak ketemu anak saya Eva ya. Hanya video call terus ya. Saudara saya pengen ke Australia. Tapi pesawat sulit. Satu. Yang kedua mahal sekali ya. Sangat mahal. Itu berlipat-lipat. Terus saya bilang sama istri saya, ayo kita ke Australia. Pesawat larang kabeh. Kamu mulai telepon, travel, wis tanya ono. Terus duwe wis tanya ae wis, ya. Saudara ya, waktu mulai tanya, puji Tuhan. Ya, ada yang telepon. Pak Sam, enggak mau ke Australia. Ya maulah. Lah ini sih nyari tiket kok. Nomor rekeningnya berapa aja? Oh hafal saudara. Ya. Terus ditransfer. Saya lihat loh cek banyaknya. Saya telepon. Jangan banyak-banyak. Loh tadi Tuhan Yesus tuh nyuruh saya doa. Itu loh Pendeta Samuel Sianto teleponan. Minta nomor rekeningnya kirim uang ya. Saya gini. Gitu nanan dah. Karena uangnya banyak. Saya sudah bisa buat berangkat sekeluarga. 3 hari ditelepon lagi. Saya tadi sudah transfer lagi. Loh, kok cek banyak Tadi Tuhan Yesus itu loh. Saya doa, nyuruh transfer lagi. Dalam hati saya, terus ya. Berapa hari kemudian telepon lagi saudara. Saya sudah transfer Pak. 3 kali transfer. Tuhan Yesus yang nyuruh. Terus saya bilang gini, ini sekarang Pendeta Samuel Sianto yang nyuruh. Stop. Saya bilang, konek sampai terus aku iso gak khotbah di gerejaku. Keluyuran terus ya. Baru berhenti ya. Puji Tuhan. Akhirnya saya bisa berangkat ke Australia. Saudara-saudara, waktu saya memulai, memang di otak saya, aduh mahal ya. Berlipat-lipat, ini bisa berapa kali saya ke sana. Tapi waktu saya mulai tanya, berarti saya melakukan iman saya. Ke travel berapa ya? Kalau Garuda. Ya kalau Kantas berapa? Singapura berapa? Mulai tanya-tanya. Ya saudara, Tuhan sudah gerakkan seseorang. Nah saya percaya hari ini, iman saudara dan saya akan bekerja di tengah-tengah ketidakmustahilan. Pokok sing ndak isa jadi apa? Bisa. Sing gak mungkin jadi? Bahasa Jawa sing gak iso dadi iso. Sing gak mungkin dadi mungkin. Sing gak kira dadi opo kira maneh. Apa maneh kira-kira coba ngapain? Diapalno. Sing gak kira dadi nyata. Ayo sing gak kira dadi apa? Awas maneh lali ya. Ayo sekarang tak tanya lagi sing gak kira dadi apa? Nah, sampai mangap kira awas ya. Ayo, sing gak isa jadi apa? Sing gak mungkin dadi apa? Sing gak iso dadi apa? Sing gak mungkin dadi apa? Sing gak kira dadi apa? Nah, puji Tuhan ya. Hari ini alami sendiri saudara ya. Saya cuma pengen jemaat itu semua ngalami sendiri. Karena ini sudah disediakan. Yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah apa? Tidak pernah timbul itu sudah Tuhan sediakan. Ayo saudara, mungkin hari ini saudara diremehkan ya. Saudara hari ini mungkin dihina, dicela. Saya pun lahir dari keluarga yang sederhana. Ya orang tua saya miskin, saya tahu betapa sakitnya ya orang-orang yang miskin. Makanya saya doa jemaat di sini puji Tuhan, diakonia baik. Kalau saudara ada berkat, sekarang semua jemaat sudah tidak ada lagi kasur kapuk. Kami sudah ganti semua dengan spring bed. Ya tiap 1 bulan berapa kali kami bedah rumah. Saking kami tidak tayangkan. Ya, jadi diakonia terus bekerja. Saudara ya, karena kami masih pembangunan, jadi biar ya tidak usah kasih tahu lah. Tapi terus diakonia bekerja. Nah saya percaya saudara hari ini mungkin terpuruk. Hari ini Allah akan bangkitkan kita. Saya masih ingat dulu ya, kalau ada encik babi, encik jual babi, datang itu ya.
Jadi bawa panci, itu dipanggil Cik Babi, saudara ya. Di sana jual telur, dipanggilnya telur ya. Mama saya, karena banyak ya orang-orang kaya sekitar mama saya, beli-beli terus mama saya keluar ya. Saya barengi ya. Jual apa? Saya tahu dan saya dengar. Cedak-cedak kon gak iso tuku kon percuma. Ya, mama saya masuk nangis. Saya gini, Tuhan, satu waktu saya tidak mau miskin. Satu waktu saya pasti akan memberkati orang. Ya saudara, saya naik bis, SMP kelas 2, mama saya ngajak ke saudaranya ya, 4 jam. Saudara, saya tahu betapa sakitnya hati mama saya karena tidak diterima oleh saudaranya. Saudara pulang di bis nangis, 2 jam nangis terus. Ma, cok nangis aja, ma. Apa sih? Saudara tahu setelah 2 jam mama saya bilang apa? Hari ini kita di bawah, Ming. Tapi satu waktu Allah akan bawa kita di atas. Lu di atas ya, jangan pernah lupa ada yang di bawah. Saya bersaudara sampai hari ini. Saya sering telepon, kita harus perhatikan yang di bawah. Jadi saudara hari ini mungkin saudara ada di bawah. Tapi percayalah, iman saudara akan bawa saudara ada di atas. Kalau di atas, mari kita memberkati yang di bawah.